Baik, langsung kita mulai aja ya. Udah ada beberapa orang nih yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam acara kajian subuh tumbuh berfitrah. Ya, semoga teman-teman yang belum bergabung dimudahkan segala urusannya, bisa bergabung ke sini. Yang sedang dalam kondisi kurang sehat, Allah berikan kesehatan. Baik ya, langsung dimulai aja ya. Pagi hari ini saya mau sharing sedikit ya tentang sosok seorang sahabiah ya yang hidup pada zaman Rasulullah. Namanya Rufaidah al-Aslamiyah. Beliau adalah perawat muslimah pertama dalam sejarah Islam. Luar biasa ya. Beliau ini banyak sekali diulas dalam jurnal-jurnal ilmiah. Dan bahkan ada buku yang khusus menceritakan tentang beliau. Jadi kemarin ketika membuat presentasi tentang Rufaidah ini, agak kaget gitu, karena namanya itu banyak sekali, baik jurnal dari Indonesia sendiri, ataupun beberapa jurnal-jurnal yang dari luar Indonesia ya, dari luar negeri yang mengupas tentang beliau gitu. Jadi sosok Rufaidah al-Aslamiyah itu sangat luar biasa gitu. Bahkan apa-apa yang beliau lakukan itu sampai sekarang itu banyak peninggalannya seperti itu. Jadi mengenal Rufaidah ya. Jadi dalam sebuah buku karya milik Muhammad Suwar, jadi judulnya berjudul Hayat al-Sahabiyat. Disebutkan nama sahabiah ini adalah Rufaidah binti Sa'ad Bani Aslam al-Khazraj. Namun beliau lebih dikenal dengan nama Rufaidah al-Aslamiyah. Jadi al-Aslamiyah itu seperti nama sebuah klan gitu, nama sebuah marga gitu. Jadi sukunya berasal dari suku Khazraj yang ada di Madinah. Lahirnya pada tahun 570 Masehi. Kalau Nabi Muhammad lahirnya tahun 571 ya, kalau nggak salah ya. Nah, 571 Masehi. Jadi beliau itu lahir sebelum Rasulullah. Tapi Rasulullah ada di Mekah dan beliau itu ada di Madinah. Beliau dikenal sebagai orang yang pandai baca tulis, berasal dari golongan keluarga yang berada. Dan beliau adalah termasuk kaum Ansor, golongan pertama yang menganut Islam di Madinah. Dalam sebuah riwayat, beliau meninggal pada usia 62 tahun. Ya. Jadi Rufaidah itu berasal dari keluarga yang memang dari kalangan ahli kesehatan, atau kalau dulu kita sebutnya tabib ya. Jadi ayahnya itu seorang tabib yang sangat terkenal di Madinah. Namanya Sa'ad al-Aslami. Evi, maaf, ini Iya? layarnya belum muncul keganti teh, masih halaman Oh, iya. 1. Oh, masih halaman 1? Ya, sekarang. Sebentar.
Ini belum muncul juga? Iya, belum. Kayaknya ke freeze ya, soalnya ada tulisan resume slideshow. Oh, sebentar. Sudah? eh ini kok jadi... Nah, udah, Udah. alhamdulillah. Maaf. Ini Iya, mungkin sinyal ya. iya, udah aman deh. Ya, jadi beliau itu berasal dari kalangan keluarganya itu adalah keluarga-keluarga ahli kesehatan, tabib gitu ya. Ayahnya itu sangat terkenal pada masa itu. Nah, namun pada masa itu ayahnya itu praktek tabibnya itu masih menggunakan jimat-jimat dan jampi-jampi seperti itu. Nah, kemudian Rufaidah itu mendapatkan ilmu medis ini ya, ilmu kesehatan ini, praktik keperawatan ini itu berasal dari ayahnya. Jadi beliau itu belajar langsung dari ayahnya sejak kecil gitu. Dan mulai remaja beliau mulai membantu ayahnya menjadi tabib seperti itu. Nah, Rufaidah sendiri itu menjalankan praktik sendiri, tidak membantu ayahnya ya maksudnya. Itu ketika dia mencapai usia dewasa. Karena menurut para peneliti memang ayahnya itu telah mewariskan praktik keperawatan dasar masyarakat Arab dan kemudian dikembangkan ketika periode Islam di Madinah. Ketika Islam hadir ya, Islam masuk ke Madinah, itu Rufaidah itu adalah golongan orang yang pertama masuk Islam. Golongan orang yang jadi waktu itu awal-awal Islam masuk di Madinah itu Rufaidah itu masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, pemikirannya di bidang keperawatan dan medis itu berkembang gitu loh. Jadi keilmuan keperawatan yang didapatkan Rufaidah dari ayahnya itu digabungkan dengan ajaran agama Islam. Jadi ini ada beberapa hal ya yang merupakan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Rufaidah ya dalam hal ilmu keperawatan atau medis setelah Islam datang. Yang pertama, Rufaidah itu meniadakan jampi-jampi atau jimat yang untuk mengobati pasien yang sebagaimana yang dulu dilakukan oleh ayahnya ya. Karena resiko dari memakai jampi-jampi atau jimat ini adalah sama dengan menyekutukan Allah ya dalam ajaran agama Islam gitu. Dan beliau pun menggantinya dengan doa, dengan sholawat yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mengutamakan kebersihan. Jadi seperti anjuran Rasulullah ya, dulu itu praktik tabib ayahnya itu tidak terlalu memperhatikan masalah kebersihan, masalah higienitas dan sebagainya itu tidak terlalu dibersihkan gitu loh. Nah, ketika Islam datang, kemudian dakwah Rasulullah itu salah satunya adalah tentang hal-hal yang sederhana, tentang kebersihan seperti itu. Kemudian eh, ini langsung digunakan oleh Rufaidah untuk memperbaiki apa-apa yang kurang. Jadi beliau membersihkan tempat praktiknya, tempat perawatannya itu. Mungkin kalau sekarang namanya kayak klinik gitu ya. Itu menjadi lebih nyaman, lebih higienis, lebih bersih seperti itu. Jadi tempat yang dulunya sangat kotor, eh, ya mungkin seperti itu ya, tapi nggak bisa, saya juga nggak bisa membayangkan ya. Jadi di sini disebutkan tempat praktik itu sebelumnya kotor gitu, tapi kotor seperti apa tidak ada keterangan yang lengkap di situ. Gitu. Seperti itu.
Selanjutnya tentang jasa-jasa Rufaidah ya. Jadi setelah Islam masuk, kemudian Rufaidah masuk ke Islam, bergabung dengan Rasulullah. Di masa-masa itu banyak sekali peperangan ya. Ketika Rasulullah ada di Madinah itu, ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan beberapa perang-perang yang lain ya. Jadi Rufaidah itu menjadi tenaga medis ya dalam peperangan-peperangan Rasulullah. Jadi pada zaman Rasulullah ini sudah ada tenaga-tenaga medis perempuan gitu, tidak hanya sekarang gitu. Tidak hanya sekarang. Dulu sudah ada tenaga medis yang berjuang ya di kancah peperangan gitu loh. Menjadi apa? Tenaga medis dalam medan peperangan itu yang kita tahu pastinya tidak akan mudah gitu loh. Tapi itu sudah ada sejak zaman dahulu ternyata seperti itu. Ya, yang kedua, beliau itu tidak hanya menjadi tenaga medis ya, tetapi beliau itu adalah yang mempelopori untuk mendirikan tenda perawat, tenda keperawatan, tenda medis, atau mungkin sekarang kita sebutnya rumah sakit lapangan. Ya, untuk membantu merawat para prajurit yang luka ketika berperang gitu. Jadi beliau itu memang yang mempelopori adanya rumah sakit di lapangan itu adalah Rufaidah, seorang muslimah yang hidup pada zaman Rasulullah gitu, beribu tahun yang lalu. Kemudian beliau itu tidak berhenti hanya sampai di situ. Jadi beliau itu juga ternyata mengkader ya, melatih beberapa kelompok wanita itu untuk menjadi perawat yang bisa membantu dia merawat prajurit yang terluka di medan peperangan. Masya Allah ya. Jadi pada zaman dahulu sudah ada seseorang yang sangat visioner gitu ya dalam hal tenaga medis gitu ya, dan kita perlu berbangga ya akan itu ya. Nah, ini satu lagi ya. Beliau dikenal sebagai pelopor adanya pembagian waktu kerja atau shift yang berlaku di rumah sakit atau puskesmas saat ini. Jadi terjadi ketika perang ya, agar para korban itu dapat ditangani dengan baik dan tuntas. Rufaidah itu membagi jadwal para perawat yang ditunjuk untuk membantunya menjadi 2 shift, yaitu shift malam dan shift siang ya. Nah, ini dalam kisah tersebut di antara para korban yang dirawat itu sampai sembuh ya dalam rumah sakit lapangan itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ia terluka dan tertancap panah di tangannya pada saat perang Khandaq. Nah, ini kemudian dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Caroline Atkinson, peneliti dari Wisdom School of Graduate Studies at Ubiquity University, ya, ini ada Journal of Holistic Nursing tahun 2015, menyatakan Rufaidah mungkin mendirikan sekolah keperawatan pertama di dunia Islam. Tetapi lokasi dan sebagainya tidak bisa dipastikan ya, karena tidak ada banyak catatan yang menceritakan tentang itu. Ya, kalau misalnya tadi sempat disebutkan di slide sebelumnya bahwa beliau itu melatih ya muslimah-muslimah itu untuk menjadi tenaga medis yang membantunya, bisa jadi itu adalah cikal bakalnya sekolah keperawatan yang didirikan oleh Rufaidah gitu. Sedangkan rumah sakit Islam sendiri pertama justru ada 1 abad kemudian di Kairo dan Baghdad. Nah, tidak hanya sebagai seorang perawat ya. Jadi Rufaidah ini merambah berbagai aktivitas sosial. Jadi masalah hal-hal dalam
melakukan pembelaan terhadap kaum miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental, dan sebagainya. Itu juga dilakukan oleh Rufaidah gitu ya. Dia juga memberikan perawatan bagi orang-orang dengan gangguan jiwa seperti itu. Nah, di dalam buku tersebut digambarkan Rufaidah itu memiliki kepribadian yang sangat luhur, berempati tinggi, sehingga memberikan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya dengan baik. Bagi Rufaidah, sentuhan sisi kemanusiaan adalah hal yang penting bagi perawat, sehingga perkembangan sisi teknologi dan sisi kemanusiaan itu harus seimbang. Nah, dia juga merupakan penyokong advokasi pencegahan penyakit dan menyebarkan pentingnya penyuluhan kesehatan. Dalam sejarah Islam dicatat beberapa nama yang bekerja bersama Rufaidah, seperti Ummu Amarah, Aminah binti Qais, Ummu Aiman, Safiyat, Ummu Sulaiman, dan Hindun. Dan beberapa wanita muslim yang terkenal sebagai perawat di antaranya adalah Huaibat, Aminah binti Qais, Ummu Atikah, Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab ini yang dulu sudah pernah ya ada di kajian subuh ya. Seorang wanita yang membela Rasulullah ketika perang Uhud seperti itu. Dan Zainab dari kaum Bani Awad yang ahli dalam penyakit bedah. Nah, karena kegigihannya di bidang medis, Nabi Muhammad bahkan pernah memberikannya hadiah berupa kalung yang indah. Dalam sebuah riwayat, ini hadiahnya itu diambilkan dari ghanimah ya, jadi harta rampasan perang. Biasanya harta rampasan perang itu hanya diberikan kepada orang-orang para prajurit ya. Tapi karena jasanya yang merawat para prajurit yang terluka dan sebagainya, Rasulullah itu sangat mengapresiasi segala jasa dan kegigihan Rufaidah. Kemudian beliau memberikan sebuah hadiah itu tadi. Nah, penghargaan itu diberikan karena beliau itu telah mengorganisir para perawat dan memberikan peran wanita sebagai perawat yang berpartisipasi dalam perang-perang pada zaman Rasulullah. Seperti itu. Nah, di akhir hayatnya itu tidak jelas ya, karena tidak tercatat dalam sejarah. Tapi ada yang menyebutkan bahwa beliau itu meninggal pada usia 62 tahun. Gitu. Tidak dijelaskan bagaimana meninggalnya, kemudian dimakamkan di mana, itu tidak tercatat dalam sejarah. Namun jasanya sebagai pelopor pertama dunia keperawatan dan medis Islam itu patut diacungi jempol, patut mendapatkan apresiasi. Dan memang sampai saat ini banyak sekali jurnal ilmiah dalam bidang keperawatan itu yang masih menuliskan tentang beliau. Beliau tidak hanya membuat pemikiran baru untuk menggabungkan dunia medis dan Islam, tetapi juga mempraktekannya pada saat-saat genting seperti perang. Masya Allah ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sosok beliau. Nah, mohon maaf ini kayaknya kamera saya error lagi. Insya Allah sudah cukup sekian penjelasan tentang Rufaidah al-Aslamiyah. Barangkali ada yang mau sharing dari teman-teman, menambahkan dari apa yang tadi saya sampaikan, atau mungkin mau ada yang didiskusikan, mangga silahkan.
Iya, bagaimana? Baik ya, kalau misalnya sudah cukup, tidak ada yang mau didiskusikan atau tidak ada pertanyaan, baik ya. Insyaallah, kita akhiri ya, cukup sampai sekian. Terima kasih atas kehadirannya, Mbak Dinda, Desa Usan, kemudian siapa ini? Bunda Razra, ini Mbak siapa? Terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Oh ya Allah, Masya Allah Mbak Zahra, afwan ya, nggak hafal namanya. Baik, banyak sekali ya yang kita pelajari dari sosok Rufaidah gitu ya. Bahkan jasanya sampai sekarang masih ya pemikiran-pemikirannya dunia medis saat ini ya. Meskipun telah banyak perkembangan dalam dunia medis saat ini, tapi pemikiran-pemikiran dari Rufaidah Al-Aslamiyah itu masih sangat relevan untuk dipakai sampai sekarang gitu. Dan beliau juga seorang pemerhati sosial ya, pemerhati sosial, memperhatikan apa kondisi masyarakat yang kurang beruntung seperti anak-anak yatim, orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Benar-benar orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi gitu ya. Semoga kita bisa meneladani beliau ya, segala kebaikan akhlaknya, segala keluhuran budinya gitu. Semoga kita bisa meneladaninya. Iya, kita patut berbangga ya di balik sosok keperawatan yang modern ini, di belakangnya adalah sosok Rufaidah, seorang muslimah ya, yang hidup beribu tahun yang lalu gitu. Seorang muslimah yang hidup di zaman Rasulullah. Baik, insya Allah cukup sekian ya, kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.